Cuma kalau mau masuk pengadaan ya harus passion ya, harus passion, harus memang senang nih. Karena ya tantangan di pengadaan, sedikit cerita dulu lah sebelum ke pelaku ya. Karena di pengadaan itu ya tantangannya lumayan gitu ya. Jadi di pengadaan itu ya butuh orang yang memang mau belajar. Jadi nggak bisa kalau seperti saya tadi, oh faktor umur nggak bisa. Jadi dari satu pengadaan ke pengadaan itu harus belajar lagi. Karena pengadaan nanti beragam. Pengadaan mobil harus tahu mobil itu bagaimana. Pengadaan gedung harus bisa banyak belajar, walaupun nanti dibantu tenaga ahli ya. Tapi ya sedikit banyak ya akan harus tahu gitu kan. Ya, harus belajar gitu ya. Terus pengadaan apa? Pengadaan apa KPBU itu yang lebih ekstrim lagi, pengadaan internasional. Terus belajar. Kalau bagi saya pribadi sih yang senang belajar ya asik-asik aja gitu kan seperti itu. Kemudian juga apa ya dalam pengadaan karena ini baru juga kadang ya penuh tantangan, nah, pekerjaannya banyak gitu kan. Kadang kita megang banyak paket, kadang apa ya dari end to end ya di perencanaan sampai pelaksanaan juga, jadi perencana juga, jadi pokja juga, jadi PPK juga. Ya ya kalau bagi saya pribadi sih apa ya senang-senang saja gitu kan. Tapi honornya kecil nggak dikasih honor. Ya kalau bagi saya pribadi sih ya saya yakin dengan hukum kekalahan honor ya. Apa yang kita lakukan pasti ada honornya gitu kan. Honornya ya apakah berbentuk uang, berbentuk kesehatan, berbentuk rezeki lain, pokoknya ya selama banyak pekerjaan saya akan bersyukur gitu kan. Itu tantangannya ya. Ini juga buat teman-teman yang akan masuk pengadaan ya, silakan dipikir-pikir dulu gitu ya. Bisa nyaman nggak di pengadaan, jangan nanti mengeluh, aduh ya ini jadi ini nggak ada honornya gitu kan. Nah, karena emang ya masalahnya ya pengadaan itu baru ya, Japung ini kan 2012 ya Japung pengadaan kan ya baru ya belum sampai 10 tahun lah ya. Ya udah ya lulus ya. Ya tapi intinya dibandingkan Japung lain masih relatif baru lah. Jadi masih pengembangan. Apa JF utama pun belum ada. Jadi kalau yang lain kan sudah ada urutan utama, urutan utama kita baru tiga kan. Pertama Moda Madia gitu kan. Nah, utamanya belum ada. Saya juga kan baru sampai Madia kan, utamanya belum ada. Ya cukuplah utamakan selamat lah ya gitu ya. Selamatkan dari masing-masing lah kurang lebih seperti itu. Bercandanya ya seperti itu. Ya intinya apa tadi apa harus sudah siap nanti kerjaannya pasti banyak ya. Karena ya tadi masih kekurangan ininya masih berkembang seperti itu. Terus satu lagi resikonya juga besar ya, resikonya besar. Kadang berhadapan dengan APH atau periksa. Nah kalau kita kurang ilmunya kurang, udah apa babak belur lah gitu kan. Kalau dalam ini mah ya babak belur nanti 4-0 atau 7-0 sama Jepang gitu ya. Gitu kurang lebih ya. Nah kalau siap silakan. Nah silakan nih. Ini mau menjadi pelaku yang mana nih ya? Mau jadi pelaku yang mana? Pertama bisa jadi PA KPA. Nah, insya Allah nih ya kalau sudah jadi meniti karir dari bawah ya, punya eselon nanti punya apa? Eselon 4, eselon 3. Nah, ini kalau sudah di eselon 2, nanti eselon 1, nah teman-teman semua ya bisa jadi PA KPA ya. Kalau sudah jadi eselon 2. Nah, kenapa? Karena ya PA itu kalau di kementerian ya menteri ya. Nanti menteri bisa mendelegasikan ke KPA-nya. Kalau di dinas, Pemda, pengguna anggaran itu adalah kepala dinas seperti itu ya. Nah, silakan. Atau nanti bisa jadi PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Nah, ini yang paling apa? Paling mantap ini ya. Kenapa? Karena dia gambarnya berkumis ini. Paling mantap. Ya paling mantap kenapa? Karena tadi kalau dilihat dari tugasnya kan PPK itu ada di sini kan tadi mana nah ini. Mana? PPK itu ya lumayan banyak, yaitu di perencanaan ada kan, di perencanaan dan di pelaksanaan. Nah, di dua sini PPK nih. Berat ini PPK ya. Harus membuat perencanaan yang baik ya dan harus melaksanakannya juga dengan baik. Kalau pokoknya ya pokoknya di persiapan di apa di pemilihan soal di sini jadi pemilihan pemilihan seperti ini. Nah jadi PPK di perencanaan pun ada itu di persiapan itu ada persiapan pengadaan PPK juga. Saya ulangi ya jadi PPK itu di perencanaan sorry hapus sih mana ando nah. Jadi di perencanaan ya PPK ya kemudian di persiapan pengadaan PPK di sini PPK ya. Nah, di sini PPK nih. Nah, ini pemilihan ini Pokja kan, ini Pokja. Pokja atau PP kan. Nah, terus di sini terakhir PPK juga nih. Jadi PPK paling banyak emang porsinya ya. PPK paling banyak. Makanya apa ada Japung yang mengeluh tidak mau jadi PPK, tidak mau mengurus perencanaan. Padahal ya Japung itu ya semuanya apa perencanaan, persiapan, pengadaan, Japung pengadaan itu kan pengelolaan pengadaan. Jadi ada ya bukan stigma atau sebenarnya negatif ya ada apa sih mindset bahwasannya seolah-olah Japung pengadaan itu hanya Pokja enggak. Japung pengadaan itu ya seluruh proses pengadaan itu kan. Ya, tapi nggak ada honornya tadi sudah saya sudah dibahas lah ya silakan ya.
Nah, ini PPK pejabat berkomitmen ya. Nah, nanti kita bahas. Ini PPK paling besar. Dia di perencanaan harus apa bantu membuat spek HPS ya, membuat perencanaan pengadaan. Walaupun perencanaan pengadaan yang menetapkan PA ya. Nah, tapi dia yang menetapkan spek, menetapkan HPS, menetapkan draft kontrak ya, membuat DPP di PPK nih. Itu di perencanaan kan, di persiapan. Nanti di pelaksanaan kontrak dia melaksanakan kontrak nih ya, PPK ya. Nah, kemudian ini secara umum dulu ya, secara umum dulu ya. Pejabat pengadaan sama Pokja ini yang melakukan pemilihan penyedia nih. Nah, pejabat pengadaan itu cuma satu orang, kalau Pokja minimal tiga ya rame-rame. Pejabat pengadaan dia pengadaan langsung, dia dibatasi sampai dengan 200 untuk BPKJL. Kalau konsultan sampai dengan 100 ya, ini pejabat pengadaan. Kemudian Pokja, kalau Pokja untuk di luar pengadaan langsung ya, tender, seleksi ya, di atas 200 itu ya, atau di atas 100 untuk konsultan. Nah, ini Pokja pejabat pengadaan. Kemudian kalau melakukan swakalola, nah ini juga hati-hati nanti kalau teman-teman semuanya sudah masuk ke dalam pemerintahan, kalau masuk gitu ya, ataupun yang sudah berjalan di pemerintahan, hati-hati kalau melaksanakan swakalola, jangan hanya sekadar ngaku swakalola tapi nggak ada pelakunya. Kalau mau melakukan swakalola, berarti harus ada penyelenggaranya, harus ada tim perencana, harus ada tim persiapan, harus ada tim pelaksana, dan tim pengawas. Jadi, oh swakalola, tapi nggak ada timnya. Nah, jadi kalau mau swakalola harus ada orang yang melakukan seperti ini. Kalau melalui pemilihan kan ada pejabat pengadaan, ada pejabat pemilihan. Kalau pengadaan langsung dengan pejabat pengadaan. Kalau seleksi tender dengan pejabat pemilihan kan ada orang yang melakukan. Nah, begitu pula kalau melakukannya dengan swakalola kan cara pengadaan ada dua. Cara pengadaan ada swakalola, ada penyedia. Nah, kalau teman-teman melakukan dengan swakalola, berarti ada orang yang melakukan. Siapa? Yaitu penyelenggara swakalola, yaitu ada tim persiapan, ada tim pelaksana dan ada tim pengawas seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya agen pengadaan ya. Di gambaran umumnya agen pengadaan itu adalah yang apa? Yang bisa menggantikan sebagai PPK ya. Buat atas menanti sebagai PPK kalau dari pelaku usaha ya. Contohnya misalkan saya nanti udah pensiun ya, udah pensiun dari ASN. Kemudian saya apa jadi PPK di tempat Bapak Ibu nih, di tempat teman-teman semuanya. Saya selaku pelaku usaha. Nah, saya dikontrak sebagai agen pengadaan untuk menjadi PPK. Bisa itu. Ya. Bisa nanti semua resiko, semua pekerjaan PPK saya melakukan. Dan tapi saya bukan orang Pemda, ya saya semacam konsultan begitu yang menjadi PPK. Ya. Nanti ya tentunya harus punya kemampuan untuk menjadi PPK. Ya, saya pengalaman kerja di LKPP, saya udah lulus dasar, lulus apa tingkat menengah ataupun silakan untuk apa itunya apa persyaratannya gitu. Dan agen pengadaan juga bisa sebagai pokja itu biasanya dari UKPPJ lain. Nah, misalkan saya kan UKP apa Japung di UKPPJ LKPP, nah, sebagai pokja di KPU, sebagai pokja di IKN, itu kurang lebih sebagai agen pengadaan kurang lebihnya seperti itu. Jadi ngambil pokja dari KLPD lain seperti itu. Nah, kapan untuk KLPD Kementerian Lembaga perangkat daerah Pemda ya, yang bisa menggunakan agen pengadaan itu biasanya untuk yang memang di tempat ataupun di KLPD yang masih kekurangan tenaga pengadaannya atau biasanya daerah pemekaran yang baru tuh itu kan mereka belum punya PPK, mereka belum punya Pokja, ya silahkan. Nah, kemudian terakhir ada penyedia ya, ada penyedia ini yang apa yang memang bertanggung jawab ataupun berkontrak dengan pemerintah untuk melakukan pekerjaan. Oke. Nah, sekarang kita eksplor satu persatu ya. Nah, penggunaan anggaran di pasal 8 ya, ini definisinya ya. Pejabat menang kewenangan penggunaan. Jadi yang punya uang lah, penggunaan pengarahan jadi yang punya uang ya. Jadi kalau di kementerian ini menteri, di lembaga kepala lembaga, kalau di perangkat daerah kepala dinas. Jadi kalau di APBD kepala dinas ya bukan kepala daerah ternyata ya. PA di Pemda itu di perangkat daerah itu bukan kepala daerah, bukan sekda tapi kepala dinas. Ya kalau di sekda berarti sekdanya ya kepala dinas seperti itu. Soal duanya lah seperti itu. Nah, tugas wewenang PA apa nih? Nah, ini silahkan ya di apa dihafalkan kalau yang mau buat SKB, kalau mau buat level 1 ya disiapkan contekannya banyak juga ya. Tapi intinya ini apa yang satu dua ini mirip ya. Satu dua intinya ya dia punya anggaran, berarti pengeluaran anggaran dengan perjanjian ya berarti dia yang tanggung jawab satu dua. Terus yang ketiga empat juga mirip ya. Yang tiga empat ini intinya dia bertanggung jawab terhadap perencanaan. Jadi dia yang menetapkan perencanaan dan dia yang mengumumkan RUP walaupun yang eksekusi mungkin stafnya ya. Tapi dia yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pengadaan. Jadi dia harus nyuruh PPK, dia harus nyuruh konsultan, dia harus nyuruh stafnya untuk membuat perencanaan pengadaan. Ya.
Nah, perencanaan pengadaan ada dokumennya nanti diumumkan di RUP, diisi itu di RUP ya, mungkin sama staf admin RUP-nya ya, diisi paket-paketnya seperti itu ya. Nah, kemudian dia melakukan konsolidasi pengadaan pada level awal ya, pada level perencanaan biasanya pada level awal ya. Pada pas misalkan pada level anggaran ya, perencanaan anggaran. Kemudian, nah dia yang menetapkan penunjukan langsung untuk tender seleksi gagal, yang ulang ya, yang ulang ya gagal. Jadi sudah tender sekali gagal, diulang lagi tendernya gagal. Nah, itu minta penunjukan langsung ke PA. Nah, itu. Jadi apa sekali bercinta pacaran gagal, dua kali apa taaruf gagal juga. Nah, udah ketiga kali mendingan minta dijodohkan lah sama orang tua ya atau sama Agim lah gitu ya. Siapa apa datang ke DT itu ya, Agim yang di Bandung ya. Minta dijodohin sama santri Agim gitu kan, santri DT. Enak aja katanya. Gitu kurang lebih. Jadi kalau apa tender seleksi ulang kedua kali masih gagal, minta dijodohkan penunjukan langsung cariin sama PA ya. Kemudian menetapkan sanksi data hitam, nah, kemudian menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara suakelola. Nah, ada suakelola tuh ya, tadi penyelenggaranya sama PA tuh, tim teknis, tim juri ahli ya, yang saya bilang kontak tuh PA. Kemudian menyatakan tanda seleksi gagal. Nah, kalau jadi PA ini bisa menyatakan tanda seleksi gagal ya bila itu di semua tahapan, baik di ketika pemilihan, ketika kontrak bisa aja dia suruh berhenti kalau ada KKN ya. KKN melibatkan Pokja, PP ataupun PPK. Nah, kemudian 10 juga nih sering muncul nih ya, menetapkan pemenang ya, metode pemilihan yang besar nilainya yaitu di atas 100. Nah, ini juga nih untuk BPKJL nih. Nah, konsultan bisa gue beres sendiri nih makanya nih. Konsultan di atas 10 miliar. Nah, jadi hati-hati nih. Ini hanya menetapkan pemenang. Makanya di soal kuis tuh ya suka muncul gini. Pokja pemilihan telah selesai melakukan evaluasi dokumen penawaran, misalkan ya, pada paket pembangunan Masjid Agung senilai 110 miliar. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pokja adalah itu bukan menetapkan pemenang, bukan mengumumkan pemenang, bukan juga menjawab sanggah, tapi adalah meminta PA untuk menetapkan pemenang. Kenapa? Karena kan nilainya tadi 100 berapa? 20 miliar di atas 100. Nah, itu berarti yang menetapkan pemenangnya adalah PA. Gitu. Atau hati-hati juga kalau pekerjaannya dalam pekerjaan analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan pembangkit tenaga nuklir dengan nilai 12 miliar misalkan ya. Karena kan PLTN kan gede. Nah, panitia pemilihan, tepokja pemilihan sudah melakukan evaluasi dengan evaluasi kualitas misalkan ya. Itu bisa di alur-alur evaluasi kualitas ya. Dan sudah selesai memperoleh list itu kan calon pemenangnya. Yang dilakukan adalah ya, bukan menetapkan pemenang, bukan mengumumkan pemenang, bukan memanggil verifikasi pemenang, bukan, tapi meminta ke PA, menyerahkan hasil ke PA untuk ditetapkan. Kenapa? Karena AMDAL tadi adalah konsultan. Konsultan seleksi, nah ini yang nilainya di atas 10 miliar, nah beda nih kan, tadi kan 12 miliar, di bawah 100, tapi kan konsultan hati-hati nih, ada AMDAL tadi. Nah kita, jadi jarang sekali soal yang jasa konsultan gitu, jarang ya. Jasa konsultan, tapi AMDAL, oh konsultan. Jarang sekali soal yang pengadaan barang, enggak, pengadaan laptop, pengadaan barang. Jarang soal yang pekerjaan konstruksi enggak, tapi bangunan gedung, oh konstruksi gitu. Nah, itu harus bisa baca di situ ya, paling awal ya. Oke. Nah, ini berarti itu menyerahkan ke PA. Contohnya seperti itu ya. Oke. Berarti. Nah, selanjutnya itu PA ya. Selanjutnya KPA. Nah, KPA ini PA kan menteri tadi ya. PA kan kepala lembaga. Itu biasanya kalau di KL itu PA itu menyerahkan tanggung jawab ini kepada KPA nih biasanya. Jadi menyerahkan tanggung jawab kepada KPA ya. Nah, ini hati-hati ya. Saya nggak tahu. Tapi kadang suka ada soal yang tanda kutip sulit ya. Tolong lihat di konsolidasi nih. Yang lihat di Perpresnya. Nah, ini delegasi KPA itu untuk daerah terutama. Nah, ini delegasi. Nah, ini delegasi PA kepada KPA itu untuk di daerah itu tidak semuanya, tidak bisa semuanya didelegasikan. Nah, ini. Nah, KPA dalam pengadaan bahasa sebagai maksud di pasal atas melaksanakan sebentar.
Nah ini, nah ini PA, nah terutama yang APBD nih. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangannya satu dari A sampai F1 kepada KPA. Jadi untuk APBD, nah ini hanya kewenangan A sampai daftar hitam ini. Nah ini hanya A sampai F1 inilah yang boleh didelegasikan ke KPA daerah ya. Dan juga suka menjadi soal yang tricky ya, soal yang sulit lah gitu ya. Jadi PA di daerah dalam artian kepala dinas tidak bisa menetapkan PPK. PA di daerah tidak bisa menetapkan pejabat pengadaan. Nah, bentar lihat ya. Nah, ini kan, nah, coba baca lagi ya. Nah, kalau APBN boleh semuanya. Nah, APBN boleh semua yang dua nih. Yang tiga nih, PA di APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagai huruf A sampai dengan huruf F1 kepada KPA. Nah, jadi yang menetapkan apa? Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi ini bukan cerita PA, tapi KPA. Jadi misalkan kepala dinas mendelegasikan kewenangan ini selaku pengadaan kepada KPA-nya itu kepala bidang misalkan ya, kepala bidang. Nah, kepala bidang itu sebagai kepala apa sebagai KPA dia itu hanya boleh A sampai F1 ya. Sering menjadi soal trik ini. Nah, kepala bidang tadi sebagai KPA dia hanya bisa A sampai F1. Untuk menetapkan PPK, menetapkan pejabat itu harus oleh PA-nya, oleh kepala dinasnya. Dan kesuakola lah, itu harus kepala dinasnya. Hati-hati ya tim juri. Nah, yang pokoknya ke bawahnya nih oleh PA-nya, nggak boleh oleh KPA-nya. Di APBD. Nah, tapi jarang yang menyebutkan untuk dana APBD enggak. Nyebutnya nanti di dinas. Nah, di dinas, iya aja betul dinas berarti kan daerah karena di kementerian nggak ada dinas ya. Kalau kementerian berarti nyebutnya kementerian. Gitu kurang lebih ya seperti itu. Oke, PPK. Nah, ini PPK. Nah, ini PPK adalah nah KPA mendelegasikan kewenangan di atas tadi kepada PPK ya. Nah, tugasnya apa? Menyusun perencanaan, berarti bantu PA membuat perencanaan. Melaksanakan konsolidasi di level PPK. Di level PPK itu di level persiapan pengadaan ya. Kemudian nah yang paling utama ini nih, spek teknis, HPS dan apa rancangan kontrak ya. Rancangan kontrak. Rancangan kontrak nggak ada ya? Nggak ada rancangan kontrak. Kemudian uang muka, jaminan juga termasuk sebetulnya jaminan pelaksanaan ya. Kemudian jadwal. Nah, e-purchasing nih. Nah, ini e-purchasing menarik. Jadi yang melaksanakan purchasing itu sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan, di atas 200 itu oleh PPK. Ya. Kemudian yang nomor 7 modul kontrak tadi keseluruhan kontrak. Nah, ini 7, 8, 9, 11 itu administrasi ya. Dokumen, laporan, hasil pekerjaan, kinerja dan penetapan tim dokumennya administratif. Nah, intinya itu tadi di perencanaan dia membuat perencanaan bantu PA konsolidasikan ya di persiapan pengadaan bikin nah yang paling utama nih spek KAK rancangan kota dan HPS ya serta administrasi jaminan uang segala macam jadwal kegiatan kalau diusulkan ya di purchasing sampai dengan di atas 200 sampai dengan 200 kan oleh PP ya. Nah, kemudian perkontrakan dan administratif pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu PPK ya. Nah, kalau PP tadi sudah ya sampai dengan 200 itu pokoknya pejabat pengadaan kata kuncinya adalah sampai dengan 200. Tapi kalau konsultan hati-hati sampai dengan 100 ya kalau konsultan. BPKJL sebenarnya 200 gitu ya. Nah, ini dia melaksanakan pengadaan langsung sebenarnya 200 pasti penunjukan langsung kan bisa berapapun ya. Kondisi penunjukan langsung ini kan ya. Kondisi penunjukan langsung itu ada di pasal 38 ya. Pasal 38 apa rahasia hak paten ya. Mana? Mana ya? Mana ya? Pasal 38 huruf ayat 5 ya yang apa? Nah ini ya. Nah ini kondisi penunjukan langsung ya. Jadi berapapun boleh penunjukan langsung asal masuk kondisi ini. Komisi Pendadak Presiden ya, nasional, rahasia negara, satu kesehatan sistem konstruksi, tanggung jawab resiko kegagalan bangunan, aplosin. Hanya satu penyedia yang mampu, benih unggul, apa benih ya, bibit unggul ya, untuk para petani di pertanian ya, sarpras untuk umum di lingkungan perumahan untuk masyarakat yang apa miskin, spesifik satu penyedia hak paten. Tadi tanda ulang gagal ya, apa kegagalan cinta ya, silahkan minta ke PA atau putus kontrak ya. Nah, ini lanjutkan dengan penunjukan langsung ya. Nah, ini kondisi ini silakan penunjukan langsung ya. Nah, ini penunjukan langsung maka bisa berapapun. Nah, yang di bawah 200 penunjukan langsung bisa oleh PP. Misalkan mau sewa pesawat nih apa presiden mau keluar negeri nilainya
150 juta oleh PPA aja, nggak perlu oleh Pokja gitu, seperti itu. Dari processing ya sebenarnya 200. Oke, nah itu Pokja ya. PP. Nah kalau Pokja sama dengan PP, cuman dia lebih dari apa? Tidak satu orang, tapi dia 3 orang ya. Jadi minimal 3 orang dan harus ganjil. Makanya biasanya di Pokja itu orang-orangnya ganjil saja. Tapi bukan aneh ya, ganjil ya. Tangannya ganjil ya, kiri kanan ganjil. 5 jadi tangannya. Nah ini nggak boleh genap ya, harus ganjil. Kenapa? Karena nanti ada istilahnya apa? Kolektif kolegial, jadi punya hak suara. Ya kolektif kolegial punya hak suara. Jadi kalau genap kan nanti kalau sama gimana kan? Nah, kalau dua-dua gitu kan. Nah, kalau ganjil kan nanti akan muncul yang paling banyak suara seperti itu ya. Nah, Pokja ya melakukan pemilihan itu tender seleksi ya. Yang tadi yang kurang lebih di atas 200 lah. Ya, harus punya sertifikasi semuanya ya. PPK, Pokja harus punya apa sertifikasi keahlian seperti itu. Tugasnya ya pemilihan lah ya. Di atas 200 ya. Konsultan hati-hati di atas 100 ya. Nah, kemudian menetapkan, nah ini tadi diingatkan lagi, menetapkan menetapkan pemenangnya hanya sampai dengan 200. Menetapkan pemenangnya hanya sampai dengan 100 miliar atau konsultan menetapkan pemenangnya hanya sampai 10 miliar. Di atas itu PPA, hati-hati ya, suka muncul deh. Kemudian agen tadi sudah ya, agen ini pelaku usaha jadi PPK ya atau KBBJ lain ya jadi Pokja ya. Nah, ini jadi ya, agen ya, bukan agen asuransi tapi ya, ini agen pengadaan ya. Nah, kemudian ini ada Swakola tadi ya. Nah, di Swakola ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Jadi jangan sampai kita ngaku ke Swakola tapi nggak ada timnya, ya. Nggak ada timnya, nggak ada SK timnya, nggak ada laporan tim persiapan, nggak ada laporan tim pelaksana, nggak ada tim pengawas. Kalau dikerjain aja, hati-hati nih. Sering seperti itu ya, karena ya mungkin ini belum belum lulus dasar. Gitu. Nah, terakhir ada penyedia ya. Penyedia ini adalah pelaku usaha yang sudah berkontrak. Pelaku usaha ya yang menyediakan barang jasa sesuai bidangnya ya. Nah, tanggung jawabnya nih. Jadi ini muncul di pasal 16 17 ya lupa ya. Lihat lagi ya. Kalau 16 17 ini adalah tanggung jawab penyedia. Jadi pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, volume, waktu, tempat itu bukan tanggung jawab PPK, tanggung jawab penyedia. PPK itu mengelola kontraknya. Nah, tapi ya kalau ada pelaksanaan kontrak yang telat, yang tidak maksimal, kualitasnya, volumenya, waktunya, tempatnya, ya penyedia tanggung jawab, bukan PPK ya. PPK mengelola seperti itu.